Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belida Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, perjuangan tim Apate Elang Perkasa UB dalam ajang Shell Eco Marathon Asia 2022 di sirkuit Pertamina Mandalika menorehkan hasil yang membanggakan. Mobil hemat energi tim Apate 62 berhasil mendapatkan juara pertama dengan kategori prototype hidrogen full cell dengan mobil Anagata FCV dan mendapatkan juara 2 dengan kategori Urban Concept Battery Electric dengan mobil Marcella EF. Jadi pada Shell Eco Marathon Asia 2022 ini kami menurunkan 2 tim, yaitu tim kategori urban listrik dan juga tim prototype hydrogen. Untuk kedua tim sudah lolos melakukan technical inspection pada hari kemarin dan saat ini sudah bersiap untuk melakukan race. Untuk race kelas kategori prototype dilaksanakan pada pukul 8.30 WITA dan untuk kategori urban itu dilaksanakan pada pukul 13.30 WITA. Kami harap untuk kedua tim bisa mendapatkan hasil yang baik dan finish dengan hasil yang maksimal. Pemirsa, mahasiswa FTUB memiliki berbagai macam prestasi yang tentunya membanggakan. Salah satunya dengan membuat prototipe kendaraan hemat energi yang diikut sertakan dalam ajang Shell Eco Marathon Asia 2022. Wakil Dekan 3 FTUB Heri Santoso merasa bangga dengan prestasi yang ditorehkan oleh tim Apate 62 yang telah berhasil mendapatkan juara pertama dan kedua dalam kompetisi ini. Ia berharap tim Apate 62 tidak berpuas diri dan dapat terus menorehkan prestasi, mengasah kemampuan dengan mengikuti kompetisi-kompetisi lainnya. Hari ini melaporkan dari sirkuit Mandalika, lomba Shell Eco Marathon Asia tahun 2022. Di dalam lomba ini diikuti oleh 9 negara dengan 48 tim dan 33 tim dari Indonesia. Dan Fakultas Teknik juga mengirimkan 2 tim lomba. Ya, saya kira ini menjadi peluang yang sangat berharga bagi Fakultas Teknik, terutama tim dari mahasiswa mesin ini untuk bisa bisa meraih prestasi yang lebih unggul terkait dengan pengalaman kita saat mulai tahun 2014 gitu ya. Sekitar 6 kali lomba yang sudah kita coba di beberapa negara dan harapannya di sirkuit Mandalika ini kita juga meraih prestasi yang lebih baik. Pemirsa, generasi Z atau yang lahir antara tahun 1996 hingga 2012 merupakan generasi digital yang aktif menggunakan gadget dalam berbagai aspek kehidupan. Kedekatan generasi Z dengan teknologi mengakibatkan kurangnya interaksi dengan kehidupan nyata karena terlalu nyaman dengan kehidupan fantasi di dunia maya. Kurangnya interaksi sosial menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan rentannya mengalami masalah kesehatan mental. Ya, memang terkait dengan kesehatan mental ini menjadi isu yang sangat marak gitu ya, atau misalkan sedang booming ya, yang ada di mana-mana. Salah satunya adalah di kalangan mahasiswa seperti itu, sehingga memang penting sekali gitu ya bagi mahasiswa ini untuk meningkatkan kesadaran atau awareness terhadap isu-isu yang terkait dengan kesehatan mental, terutama di generasi Z seperti itu, karena generasi Z ini kan generasi dalam usia rentang
tahun lahirnya itu antara tahun 95 sampai 2012 ya, jadi sekitar umur 10 sampai 25 tahun ya, yang tidak secara langsung ini juga usia teman-teman mahasiswa seperti itu. Dan memang generasi Z sendiri ini disebut dengan I generation gitu ya, atau apa namanya, generasi digital native gitu ya, yang sangat aware sekali gitu ya terhadap teknologi. Sebenarnya ada hal positif juga gitu ya generasi Z ini. Di satu sisi generasi Z ini kan sudah mengenal teknologi itu sejak usia dini ya, sejak kecil tuh sudah pegang HP ya, handphone itu kan biasanya orang tua sudah kasih handphone ke anaknya, sudah bisa akses internet, sehingga memang mereka ini sangat cepat sekali gitu untuk memahami dunia teknologi, dan mereka sangat multitasking sekali gitu ya, bisa bekerja di 2 waktu bersamaan gitu ya untuk mengaplikasikan teknologi. Dan banyak juga sekarang teman-teman dengan usia generasi Z ini juga mengembangkan ke arah bisnis dan juga yang lain-lainnya seperti itu. Tetapi di sisi lain juga karakteristik dari generasi Z ini, karena mereka juga banyak menggunakan gadget gitu ya, banyak beraktivitas di dunia maya, sehingga waktu mereka habis untuk itu seperti itu. Sehingga ketika mereka terlalu berlebihan gitu ya untuk mengaplikasikan teknologi, menggunakan teknologi secara tidak bijak, itu bisa berpengaruh juga dengan karakteristik generasi Z yang zaman sekarang ya. Ciri-cirinya adalah generasi Z zaman sekarang itu mungkin lebih cenderung individualisme gitu ya, jarang berinteraksi dengan orang lain gitu ya secara tatap muka. Mungkin lebih nyaman ketika berada di rumah, mungkin lebih nyaman ketika berinteraksi secara teknologi atau dunia maya. Tetapi ketika tatap muka, bertemu orang langsung, berkomunikasi secara langsung, mungkin cenderung menjadi kurang peka gitu atau empati gitu. Memang interaksi sosialnya menjadi jauh lebih rendah, sehingga situasi-situasi individualisme yang terjadi, terus kurangnya interaksi sosial dengan orang lain, itu menyebabkan generasi Z ini terkadang memang menjadi kurang empati gitu ya terhadap lingkungan sekitarnya. Di sisi lain juga banyak gitu yang mudah merasa cemas gitu ya, stres, depresi. Nah ini mengakibatkan misalkan fenomena yang saat ini marak terjadi, misalkan self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri, atau juga misalkan ada keinginan misalkan bunuh diri. Nah ini adalah menjadi salah satu hal-hal gitu yang bisa membawa dampak pada generasi Z ini. Pemirsa, istri aktivis hak asasi manusia Munir, Suciwati, merilis sebuah buku yang berjudul Mencintai Munir. Dalam buku setebal 327 halaman, Suciwati menceritakan bagaimana kecintaan sosok seorang aktivis HAM, Munir, terhadap Indonesia, dan bagaimana perjuangan sang suami saat menegakkan HAM hingga mempertaruhkan nyawanya sendiri. Buku ini menceritakan sosok seorang pejuang, seorang suami, seorang ayah, di mana di ruang-ruang personal dia dan perjuangan berjibaku dengan para pejabat yang mengatasnamakan untuk rakyat, tapi kemudian mereka mengkorup, bahkan kemudian membunuh rakyat. Jadi di sini ada cerita bagaimana Munir mencintai Indonesia. Jadi buat saya ini penting sekali untuk kita berikan, dan di mana latar belakangnya di ruang-ruang yang otoriter, di era-era reformasi, di mana anak-anak hari ini tentunya tidak akan mendapatkan cerita itu di buku-buku sekolah. Jadi menurut saya ini penting sekali untuk diceritakan. Di situ teman-teman bisa melihat bagaimana Munir bekerja untuk para korban. Integritasnya udah tentu saja itu sudah istilahnya sudah tidak kita bisa pertanyakan, dan buat saya penting banget ini dibaca anak-anak muda. Pemirsa, Rektor UB Profesor Widodo mengapresiasi peluncuran buku Mencintai Munir. Menurutnya peluncuran dan kegiatan bedah buku ini merupakan upaya untuk melestarikan semangat perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia. Profesor Widodo berharap UB dapat ikut berperan aktif meneruskan perjuangan Munir dalam proses pembangunan kemanusiaan di Indonesia, khususnya hak asasi manusia. Mas Munir ini idola kita, zaman-zaman kita masih mahasiswa itu kita idolanya adalah beliau, dan kita juga
Universitas Brawijaya, keluarga besar Universitas Brawijaya juga merasa kehilangan betul atas sosok beliau. Tetapi kepergian beliau ini membawa banyak perubahan di Indonesia dan juga membawa banyak PR yang belum diselesaikan oleh bangsa Indonesia ini. Sehingga ini adalah PR berat bangsa Indonesia sekarang dan masa depan untuk menyelesaikan kasus pembunuhan beliau. Dan kita berharap bahwa suatu saat akan ada titik terang untuk keadilan pada beliau. Tetapi setidaknya kita merasakan, memahami perjuangan beliau untuk keadilan hukum di tanah air. Dan beliau juga menjadi salah satu tokoh alumni dari Universitas Brawijaya yang salah satu figur yang ini adalah salah satu figur yang memiliki karakter sebagai sosok alumni yang harusnya alumni Universitas Brawijaya itu memiliki sifat-sifat seperti beliau. Pemirsa, Ken Arok, Duta Suara atau KDS, kembali mengadakan KDS Play Pass Competition setelah 2 tahun terhenti akibat pandemi COVID-19. Kegiatan yang diinisiasi oleh Danrem 083 Baladika Jaya ini berhasil diselenggarakan dengan total 35 peserta, tidak hanya dari Malang dan Kabupaten Malang saja, namun juga diikuti kontingen dari Pasuruan, Jombang, dan Situbondo. Kegiatan ini kegiatan acara tahunan KDS Junior. Ini kita setelah vakum selama pandemi 2 tahun, alhamdulillah kita tahun ini bisa mengadakan event lagi, Play Pass Kirap Drum Band 2022. Untuk kategorinya kita dari klasemen SD, SMP, SMA sampai BDC. Untuk SD itu ada yang non brass sama brass. Untuk SMP, SMA juga sama. Kita ada SMP non brass sama SMA non brass. Kita penilaian ada yang pertama ada maskot. Tiap peserta pasti ada penilaian maskot, terus analisa musik, kerapian barisan, sama color guard biasanya, perkusi color guard. Dalam rangka HUT ke-77 TNI sekaligus sebagai momen kebangkitan pasca pandemi, Danrem 083 Baladika Jaya menginisiasi kegiatan Play Pass Competition 2022. Komandan Danrem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infanteri Imam Gogor menyampaikan akan terus membangkitkan semangat anak muda dalam mengkreasikan diri melalui perlombaan drum band karena Malang merupakan barometer drum band. Ini kan Malang itu kan barometer drum band juga. Kemudian setiap tahun selalu ada event tahunan dulu-dulu, tapi setelah ada pandemi kan kita jadi stagnan. Nah, ini event ini diinisiasi oleh Korem 083 Baladika Jaya. Ini akan semoga membangkitkan lagi minat anak muda untuk melakukan mengkreasikan dirinya melalui lomba drum band. Mungkin sekarang masih satu event ya, satu event atau satu cabang, yaitu cuma Play Pass doang. Tapi nanti kan ada macam-macam lah, nanti mungkin kita bisa eksplor lagi seperti apa.
Pemirsa, Rampal merupakan aset Korem bukan lagi sebagai ikon TNI, namun dapat dijadikan sebagai pusat kota Malang. Komandan dan Rem 083 Baladika Jaya, Kolonel Infanteri Imam Gugur, mengajak Wali Kota Malang untuk dapat memanfaatkan fasilitas Rampal tidak hanya sebagai sarana olahraga saja, namun juga dapat dijadikan tempat rekreasi bersama keluarga. Kita akan membuka kesempatan, kemudian membuka event, menjadikan event ini seperti itu sudah merupakan sebuah dukungan ya Mbak ya. Kemudian saya juga sudah mengatur sama Pak Wali kalau Rampal yang sekarang ini menjadi istilahnya aset dari Korem itu bisa kita pergunakan. Mari nanti kita pergunakan sama-sama, kita revitalisasi penggunaannya untuk termasuk olahraga-olahraga atau yang termasuk dalam kormi segala macam. Kan di Rampal fasilitasnya banyak. Rampal senternya Malang tuh Rampal, tempat orang rekreasi, tempat orang healing, tempat orang olahraga itu di Rampal. Maka kita revitalisasi Rampal. Sekarang kan sudah ada I Love Rampal. Nah, gitu. Jadikan Rampal sebagai ikonnya Malang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.